Solusi sehat kita bersama. Di zaman sekarang, aktivitas masyarakat semakin padat. Anak-anak kembali ke sekolah, orang tua bekerja, dan mobilitas semakin tinggi. Di tengah rutinitas ini, kita juga dihadapkan pada meningkatnya risiko penularan penyakit. Mulai dari flu musiman, infeksi saluran pernafasan, hingga penyakit yang sempat dianggap jarang muncul kembali, mulai terlihat lagi di beberapa wilayah. Fenomena lain yang sering kita lihat, banyak orang tua masih bingung membedakan informasi tentang vaksin. Mana yang benar, mana yang hoax, mana yang perlu, dan mana yang tidak. Di sisi lain, anak-anak berinteraksi dengan lebih bebas bermain, berkerumun, saling bersentuhan yang membuat risiko paparan penyakit semakin besar. Dengan berbagai fenomena ini, muncul lagi pertanyaan besar. Sebenarnya, seberapa penting vaksin di zaman sekarang? Mari kita simak pembahasannya di Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Dan di kesempatan kali ini kita berada di hari Sabtu siang tanggal 8 bulan Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 28 November 2025. Sebelum kita mulai, ana sapa dulu rekan co-host ana Bang Ray Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Auni, Masya Allah. Kita ini harus ceria ya. Iya, kenapa nih? Tapi di sisi lain kita berikan dulu doa dan juga ucapan bela sungkawa ya Bang Ray ya. Turut berduka cita untuk saudara kita ya, saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Betul sekali. Terkait dengan bencana nasional ya, bencana banjir dan juga tanah longsor, dan juga ada gempa, dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan mengganti dan dari yang lebih baik tentunya. Untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada, mari kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Ya, betul. Menyambung sedikit Abu Uni, kita juga menginformasikan kepada pemirsa ya bahwa Yayasan Asil Cahaya Tauhid itu Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah juga mengajak kaum muslimin yang punya kelapangan rezeki untuk sama-sama ikut merasakan duka dari saudara kita yang tadi sudah informasikan ya, dengan menyalurkan bantuan ke Yayasan Asil Cahaya Tauhid yang insya Allah akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, longsor, banjir dan juga gempa. Semoga seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Anda tadi Abu Uni, bencana ini menjadi pembelajaran berharga dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Pembahasan kita hari ini. Iya, Masya Allah. Bang Ray, sebelum itu tentunya kita harus ingatkan juga ya. Betul. Untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada, seperti yang disampaikan oleh Bang Ray tadi ya. Ya, Markas Sunnah Al-Hijrah Nusantara selain membangun masjid, juga ikut serta mendonasikan dari kaum muslimin ke lokasi bencana ya. Betul sekali. Baik, Bang Ray Abu Syafiq. Di sini sudah ada narasumber kita. Iya. Sudah beberapa berapa tertunda episode kita tunggu-tunggu ya. Baik. Tapi alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bersama beliau. Iya, betul sekali ya. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, langsung saya kita perkenalan dengan dokter yang sudah beberapa kali tertunda karena kesibukan beliau di rumah sakit, di laboratorium, dan tentunya qadarullah wa syafa'al. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, beliau sudah hadir. Dr. Agung Panji Widianto, spesialis patologi klinik dan magister medikal. Mau check up? Nanti dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Panji. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Alhamdulillah sehat. Ini apa nih bahasan kita sekarang? Tentunya yang berhubungan dengan spesialisasi beliau spesialisasi beliau. Sudah kita lihat tadi di awal
ada Bang Ray. Viti ya tentang vaksin Iya. sepertinya. Seberapa penting vaksin di zaman sekarang. Nah, ini akan kita bahas bersama dokter nanti. Juga kita ingatkan kepada pemirsa untuk nanti bisa berkonsultasi langsung di 0811-755-0606 terkait bahasan kita hari ini, dan pastinya insya Allah akan langsung dijawab oleh dokter Panji yang sudah bersama kita. Alhamdulillah. Nih, Baik. awalnya apa nih? Mau kita konfirmasi atau klarifikasi? Jangan kepada dulu. dokter? Oh, belum ya? Langsung dikuliti. Kita walaupun Nanti sudah ada kenal. sesuatu nanti. Iya, kita walaupun sudah kenal ya. Dokter Panji. Ya. Ini dari Rumah Sakit Awal Bros. Yani, ya? Baru. Betul. Ahmad Yani ya. Ahmad Yani. Baik, Dokter Panji. Apa kabar nih dokter? Bisa perkenalan dulu nih. Tinggal dan juga tugasnya di mana nih? Ya, alhamdulillah. Untuk sehari-hari ya, untuk tugas di Rumah Sakit Al Bros Ayani ya, utamanya. Terus kemudian tinggal di Pekanbaru di Delima. Jadi mungkin kesibukannya utamanya yang itu. Terus kemudian ya sisa waktu yang lain untuk keluarga, untuk ya sedikit-sedikit bantu dakwah dan lain-lain. Belajar. Berarti bola baliknya masih rumah sakit dok ya, masih Ya, labor ya? utamanya masih tetap rumah sakit di labor. Iya. Nah, di sini. Dokter Tapi Panji. beliau selain dokter katanya ngajar juga ya dok ya? Ngajar Sedikit-sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Baik, pemirsa Baik. Hasil TV dan Bang Ray Abu Iya. Syafiq, kita beri kesempatan ke Dokter Panji. Tadi Dokter Panji sudah melihat VT kita, video singkat terkait dengan vaksin. Iya. Seberapa Penting perlukah atau perlukah? seberapa pentingkah vaksin di zaman sekarang? Ya, khususnya untuk era ini berarti ya. Baik. Nah. Kita beri dulu kesempatan nih, Dokter Panji, tafadhol masykuro untuk memperkenalkan diri dan sudah tadi ya, sekarang memperkenalkan vaksin. Masya Allah. Tafadhol. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Terkait vaksin ya, jadi vaksin adalah sebuah kemajuan dalam teknologi kesehatan dalam rangka untuk mengenalkan lebih awal antigen-antigen yang kemungkinan bisa menyebabkan penyakit ya. Iya. Jadi istilahnya lebih mempersiapkan lebih cepat ya sistem imun kita untuk menghadapi penyakit-penyakit yang akan menyerang manusia. Tentu kalau kita berbicara sejarahnya itu awal mula vaksin itu berkembang ya karena masalah kesehatan di zaman dulu ya, mungkin era-era tahun 1700-an, 1800-an itu kebanyakan masalah infeksi. Ya. Ya, terutama infeksinya itu sangat berat. Ini yang menyebabkan para peneliti itu berusaha mencari solusinya apa, sehingga muncullah konsep vaksin, yaitu mengenalkan kepada tubuh ya terkait kemungkinan potensi-potensi istilahnya mungkin yang menjadi penyakit itu yang bisa masuk ke dalam tubuh, baik itu virus, bakteri ataupun yang lainnya, sehingga tubuh itu mempunyai memori terkait infeksi tersebut ya, agen infeksi tersebut, sehingga lebih cepat memproduksi antibodi sehingga menghalangi penyakit tersebut untuk berkembang lebih berat di dalam tubuh manusia. Oke. Jika melihat kondisi saat ini dok, zaman kita ini yang isu kesehatan yang paling berkembang itu, yang paling banyak itu apa nih di lapangan gitu sekarang nih dok? Ya, kalau untuk perkembangan isu kesehatan sekarang justru memang lebih beratnya itu kepada terutama penyakit-penyakit yang non infektif ya, terutama kalau untuk masalah, karena kan skupnya luas ya. Kalau skup secara umum, maka kebanyakan pada penyakit-penyakit seperti kardiovaskuler, kemudian penyakit kanker juga diantaranya. Tadi kardiovaskuler sudah, termasuk diantaranya stroke juga, dan juga penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya yang disebabkan oleh gangguan metabolisme tubuh, ya, yang itu yang mungkin karena gangguan kadar gula, kadar kolesterol, yang lain-lain, yang itu menyebabkan dampak penyakit. Nah, kenapa justru infeksi mungkin tidak begitu ini? Karena dengan masifnya program imunisasi yang sejak bayi atau sejak kecil kita sudah diberikan sejak dahulu tahun 1900-an awal ya sampai sekarang, itu membentuk sebuah imunitas kelompok yang menyebabkan penyakit infeksi itu lebih bisa ditekan dampaknya ya, sehingga kesehatan generasi itu bisa tercapai biidznillah.
Itu Berarti dia. kalau dari trennya bukan malah penyakit infeksi tadi dok ya? Iya, tapi justru nggak mungkin serta-merta infeksi tersebut bisa tidak begitu berkembang di tempat kita tanpa ada usaha. Ya jelas ada usaha di sana. Dengan tetap diwajibkannya ada program wajib imunisasi bagi anak-anak kita oleh pemerintah yang tentunya diwajibkan, dan juga ya sejak awal juga sudah dididik untuk terkait bagaimana menekan angka kematian anak dan ibu. Itu sudah proses awal untuk menyelamatkan generasi sejak awal, dijaga di dalam kondisi rentannya, dipersiapkan supaya lebih tangguh menghadapi kondisi-kondisi infeksi. Baik, Dokter Panji dan Bang Ray, terkait dengan data yang ada di laboratorium ya, patologi klinik, ini akhir-akhir ini yang tren ini apa nih dok? Kalau tren secara Yang update nih? secara umum memang untuk penyakit infeksi ya tentunya yang lagi naik itu adalah flu musiman tentunya. Nah, dalam hal ini mungkin sudah dilihat lagi terkait flu A dan flu B ya. Tapi mungkin dampaknya itu juga adalah karena 5 tahun yang lalu kita menghadapi pandemi ya, COVID. Itu juga berdampak dalam berkembangnya penyakit infeksi-infeksi yang lain juga. Jadi dia membawa keikutsertaan yang lain juga, termasuk diantaranya resistensi antibiotik ya cukup meningkat pada setelah masa COVID, dan juga mungkin perkembangan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya ada perubahan-perubahan sedikit lah. Diantaranya mungkin lebih meningkatnya flu musiman dibandingkan periode-periode tahun sebelum adanya COVID. Jadi terkait fokus di infeksi. Betul, tapi kan banyak orang merasa sudah penyakit karena infeksi sudah berkurang dok. Apakah sesuai ini dengan data laboratorium yang ada dari rumah sakit ini? Apakah sama datanya memang berkurang karena infeksi itu tuh tidak sama sekali, itu seperti apa? Iya, kalau untuk infeksi kan sebenarnya secara umum ya, karena kebanyakan mungkin kalau kita lebih spesifikkan dengan kondisi di rumah sakit tentu akan berbeda-beda tiap rumah sakit ya. Kasus-kasusnya yang muncul ya. Tingkat-tingkat rujukan di rumah sakit kita juga akan memberikan data gambaran data yang berbeda. Tentu dalam hal ini memang kalau di rumah sakit di tempat kami lebih banyak penyakit-penyakit yang itu sifatnya non infeksi. Dan itu kondisinya terjadi pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Tetap anak-anak juga masih ada yang kasus-kasus infeksi seperti pneumonia ya, atau infeksi yang lain seperti campak yang itu tetap membutuhkan isolasi juga ya. Ada juga yang kena tuberkulosis, TB ya. Itulah data-data yang terkait dengan infeksi yang masih ada di rumah sakit. Apa ada efeknya dok dari lifestyle itu karena penurunan infeksi tadi, data di lapangan itu karena perubahan gaya hidup atau penjaga gaya hidup ini bisa ditekan angka penyakit dari sumber infeksi ini, itu seperti apa? Ya, tetap kalau dari gaya hidup istilahnya kita menyebutnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, menjaga kebersihan tangan, itu salah satu ini. Kebersihan dalam makanannya juga, ya kan. Kemudian juga mengkonsumsi ya mungkin jika memang dibutuhkan untuk pengobatan ya sesuai dengan indikasi dari dokter, kemudian juga aktivitas fisik yang cukup itu juga berperan dalam menekan risiko seorang terkena infeksi. Jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Ini kan kita kan kemarin baru tahu ada nih COVID. Iya betul. Iya, coronavirus di 19 ya. Nah, pada tahun 2019. Nah, ini gimana nih, Dok? Apakah penyakitnya yang update atau teknologi kedokteran yang semakin canggih? Kenapa bisa cepat gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya agen infeksi itu ya dalam hal ini kalau misalnya kita ambil contoh virus ya, sebenarnya agen infeksi itu ada virus, bakteri, parasit sama jamur. Kita ambil contoh virus saja. Dalam hal ini yang karena kita paling dekat dengan COVID ya. Jadi virus itu juga punya kemampuan untuk bermutasi ya, mengubah bentuk pola genetiknya sehingga dia bisa kebal terhadap sesuatu. Atau dia punya kemampuan sifat yang dia memiliki lebih dibandingkan sifat sebelumnya. Ya. Maka contoh dalam hal ini misalnya ya kemampuan dia bermutasi sehingga yang awalnya mungkin asal muasalnya COVID itu dari antara hewan. Ya, ketika
dia bermutasi, ya, kemudian dikonsumsi, kan ceritanya begitu. Awal sejarahnya begitu. Ya. Ketika kelelawar itu dikonsumsi oleh manusia dan ternyata virus itu bermutasi. Biasanya kalau dia tidak bisa menginfeksi manusia ketika dia pindah dari hewan masuk ke dalam manusia, maka virus itu tidak bisa menginfeksi manusia, dia akan mati. Oke. Ketika dia bermutasi, dia punya fitur, ya, semacam fitur tambahan untuk bisa menginfeksi tempat baru dari hewan berpindah ke manusia. Nah, ini yang menyebabkan muncullah COVID seperti itu. Ketika virus itu punya kemampuan lebih, fitur yang bisa menginfeksi tempat baru dan dia berkembang secara masif, yang itu menyebabkan timbulnya sebuah outbreak, ya, wabah penyakit. Iya. Ketika dia meluas ke seluruh dunia, maka disebut dengan pandemi. Iya, Bang Rey. Berarti bukan cuma karyawan yang mutasi, Bang Rey. Ternyata virus juga bisa ya bermutasi dan punya kemampuan baru untuk menginfeksi. Mencari lapangan kerja yang Akhirnya dapat manusia. Analoginya bagus sekali. Ya, Masya Allah. Taib. Taib. Baik. Jadi dibandingkan 10-20 tahun terakhir ternyata itu gambaran yang sudah diberikan dokter tadi. Masya Allah. Oke. Kini kalau kita lihat di masyarakat kita, Dokter Panji, ini bagaimana nih? Kalau dokter kan biasanya di laboratorium. Ini bagian apa nih yang mensosialisasi ke masyarakat, dokter? Memang dokter, alhamdulillah ini bagian dari sosialisasi ya, dokter. Mudah-mudahan ratusan atau mungkin ribuan yang menonton. Amin, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Apa yang membuat masyarakat sih abai gitu? Kan dulu kakek belum ada nama ceritanya yang seperti ini. Ya. Aman-aman aja gitu. Aman-aman aja gitu. Nih gimana dok? Bagaimana nih dok? Ya, jadi mungkin kita awali dulu dengan pembukaan ya. Kalau terkait masalah seperti itu ya, kita jangan memindsetkan dulu zaman kakek kita nggak ada kayak begini kok, sekarang dibikin ada gitu. Seakan-akan disalahkan ini seperti rekayasa, padahal tidak. Ya, dulu mungkin tidak tahu ya, karena terkait mobilitas manusia tidak sehebat sekarang. Betul. Sekarang mau kemana-mana gampang, kendaraan cepat, pesawat banyak. Zaman dahulu berarti banyak sisi yang harus ya, banyak kita sisi yang membuat semakin masif pergerakan mobilitas manusia, itu akan juga membuat mobilitas penyakit itu juga akan semakin mudah. Nah, tentu tidak sama antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Betul. Ya kan. Kemudian kenapa ketemu penyakit begini-begini? Tentu itulah kita bersyukur adanya kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, sehingga penyakit itu bisa muncul, dipelajari, kemudian dicari obatnya, dicari pencegahannya, dicari vaksinnya. Seperti misalnya prasangka dulu ya dok ya. Itu dia, jangan prasangka dulu. Istilahnya mindsetnya harus dirubah dulu. Nah, sehingga dalam hal itu adalah tentu promosi awalnya adalah kita mencari sumber-sumber yang valid, yang bisa terpercaya, terutama dalam hal kesehatan ini adalah mempercayai sumber yang tepat. Iya. Ya, kan ya sesuai dengan agama kita juga kan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya pada ahlinya. Betul. Dalam ahlinya itu ya dokter, para ilmuwan di bidang kesehatan yang sedang meneliti terkait masalah-masalah kesehatan ini ya diikuti. Nah, mereka sudah menghabiskan waktunya dalam hal mempelajari bidang kesehatan, riset ya. Yang itu semua mereka lakukan untuk kemajuan dalam bidang kesehatan, menjaga generasi manusia ini gitu. Nah, sehingga kan, Bang Rey ya? Betul. Ya, pengobatannya apakah itu baik itu pengobatannya dengan pengobatan tertentu atau pencegahan dalam sisi vaksin. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk menjaga generasi manusia secara umum. Ya, itu udah kesebut sama dokter ya. jadi ini dok, sebelum kita bahas itu lebih lanjut. Baik. Sebelum bahas vaksinnya kan. Itu penting, seberapa penting ini pendekatan pencegahan terhadap penyakit infeksi itu secara umum aja dok, ya. Sebelum kita masuk ke vaksinnya. Ya. Kalau pencegahan secara umum ya tentu saja pencegahan itu sangat kita utamakan dalam dunia kedokteran sekarang. Itu adalah yang justru digencarkan lebih awal, itu justru adalah promotif dan preventif. Mempromosikan kesehatan, pola hidup yang sehat dan mencegah penyakit itu terjadi pada kita. Sehingga itu yang lebih utama. Ya, itu yang utama. Baru kemudian sisi kuratifnya, pengobatan dan juga masalah penanganannya. Betul. Untuk penyelesaian masalahnya. Justru yang kita utamakan justru promotif dan preventif dulu. Ya, itu justru penting. Jangan, kita bukan berpikir kalau sudah terjadi penyakit cari obatnya gitu. Enggak. Kalau bisa jangan terjadi penyakit dulu. Iya, betul. Itu yang kita utamakan. Itu jangan yang kita sakit dulu dong. Iya, jangan sakit dulu. Kalau bisa itu kan. Kalau bisa. Iya betul juga Bang Rey ya. Betul. Ambil usahanya dulu kan gitu ya.
Baik, terkait dengan fenomena di masyarakat ini kan kita nggak bisa menghindari pandangan masyarakat umum ya dok ya. Mungkin mereka belum teredukasi atau bagaimana, dan banyak sekali percakapan baik di keluarga atau teman-teman itu, kakek saya dulu tahun 80-an berangkat haji aman-aman aja, nggak ada vaksin meningitis. Nah, Seperti yang sudah disampaikan dokter tadi ya, Iya, banyak betul sisi juga. yang perlu kita ini kan. Iya. Nah dalam konteks yang disebutkan Abu Auni tadi dok, Iya. dalam secara umum tadi ini, baru kita masuk ke ini ya. Baik. Vaksin ini di mana posisinya dok? nah, kita masuk ke vaksin. Baik. Betul dok. Maka dalam hal ini berarti vaksin masuknya ke dalam pencegahan terjadinya penyakit. Justru itu garda terdepannya, mencegah sebelum penyakit itu terjadi. Dan vaksin itu benar-benar telah terbukti menurunkan tingkat keparahan penyakit. Nanti kalau kita mau sebutkan sesuatu, saya bisa sebutkan contohnya. Apakah ada pertanyaannya? Nanti itu dulu. Cuma saya berikan gambaran awal bahwa yang vaksin yang sudah dilaksanakan di tempat kita, baik itu di Indonesia secara khusus ataupun di dunia secara umum, itu sudah memberikan efektivitas yang cukup tinggi. Termasuk dalam COVID kemarin ya, efektivitas dalam menurunkan tingkat keparahan penyakit pada COVID itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak divaksin. Penelitiannya banyak. Ya, sehingga ini selain dia memang mencegah untuk terjadi infeksi, ketika sudah terjadi penyakit infeksi itu, keparahan klinisnya itu lebih ringan dibandingkan orang yang tidak divaksin. Itu dia efektivitas vaksin itu sendiri. Jadi tipis-tipis sudah ada terjawab. Terjawab ya. Tapi yang terakhir nih, Oke. Baik. Bang Rey. Ya. Ini kita berbicara agak semakin menukik ya. Iya. Dokter, ini ada nggak relevansi vaksin ini? Apakah ini sesuai dengan Zaman ini. zaman kita? Padahal udah canggih dok. Banyak fasilitas medis yang luar biasa gitu kan. Sekarang kan sudah Betul. di atas vaksin sudah. Jadi banyak yang beranggapan nih masih perlu nggak sih vaksin? Kan ini kedokteran luar biasa ini kan terobosan. Atau mungkin baru. ini kan udah nggak musimnya lagi gitu. Betul. Kan nggak ada COVID lagi gitu. Ada yang seperti itu barangkali ya. Gimana nih dok? Dokter Panji? Justru vaksin ini adalah penemuan dalam bidang kesehatan yang sangat mutakhir. Dan relevansinya akan kita butuhkan untuk setiap saat, untuk sampai masa depan pun. Karena sebagaimana canggihnya kita mengembangkan obat, ya, untuk kita mengandalkan sistem imun kita yang lebih matang di awal itu lebih penting dibandingkan konsumsi obat di belakangan. Vaksin itu, ya, tentu nanti akan ada perkembangannya dalam hal pembuatan teknologi vaksin. Di awal-awal mungkin vaksin dimulai dengan menggunakan agen infeksi yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Yang itu mungkin dampak atau efek sampingnya mungkin lebih kelihatan dibandingkan zaman sekarang itu sudah banyak menggunakan semacam blueprint dari agen infeksinya. Semacam mungkin seperti mRNA-nya ya, atau mungkin bagian lain yang itu sudah tidak berdampak. Ya hanya semacam ya seperti analoginya ya, tubuh kita dengan vaksin itu diberikan buku pelajaran ya. Kemudian imun kita mempelajari seperti apa sehingga nanti ketika ketemu soal ujian dalam hal ini adalah agen infeksi sesungguhnya dia akan gampang menjawab, artinya gampang membuat antibodi dalam tubuh yang itu menyerang dahuluan. Karena seberapapun canggih obat kita yang kita kembangkan untuk melawan infeksi, ketika sistem imun kita itu lebih kuat di awal untuk menghadang agen infeksi itu sebelum dia membuat infeksi tubuh kita, itu lebih utama dibandingkan pengobatan di belakang setelah terjadinya infeksi pada tubuh. Luar biasa gamblang analogi dokter ya. Jadi kalau nggak ada panduannya susah juga nanti. Datang tiba-tiba gitu kan. Nah, Iya. itu juga. Ya kita kan kalau udah belajar kan tahu kan gampang ngobat. Ya seperti itu sistem tubuh kita. Ada sel memori yang berperan di sana, ada sel yang itu. Dokter Panji dan juga Justru di situ kita melihat itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita ini seperti ini, ya. Begitu kita berikan sedikit saja, dia bisa membuat dengan sel memori itu bisa membuat antibodi yang lebih spesifik, sehingga ketika agen infeksi itu benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, dia betul-betul bisa efektif menghajar, ya, mengalahkan canggihnya pengobatan yang kita kembangkan, obat yang kita bikin sendiri ketika, iya, itulah maha sempurnanya Allah kan, justru di situ letaknya. Masya Allah. Baik Bang Rey Abu Syafiq, Dokter Panji dan juga kita semuanya pemirsa Asil TV.
Sepertinya kita harus break dulu ya. Kita dengarkan dulu. Ini dia pesan-pesan yang akan kita dengarkan. Namun sebelumnya siapkan pertanyaan terbaik Anda terkait dengan vaksin ya. Vaksin ya. Vaksin. Ya. V ya. V, bukan P ya. Iya. Vaksin. Dan pemirsa Asil TV dimanapun berada, insya Allah semuanya ya kita ajaknya Bang Rey ya. Baik pemirsa yang melalui satelit, media sosial, atau yang menonton melalui Asil App. Ya, nanti kita akan bacakannya sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang vaksin bersama Dr. Agung Panji Widianto, spesialis patologi klinik, magister medikal. Barakallahu fiik. Kita sesaat lagi kembali. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja bertawun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertawunlah, saling tolong-menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rokok atau vaping? Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya, sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok dan dalam pengawasan, arahan dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kembali bersama kami Bang Rey Abu Syafiq dan anak Abu Auni, dan juga bintang tamu kita Ustadz atau Dr. Agung Panji Widianto. Beliau adalah spesialis patologi klinik dan magister medikal ya. Nanti kita check up insya Allah. Jadi beliau biasanya di ruang laboratorium, ya sibuk dengan sampel, ya sibuk dengan botol-botol gitu ya. Sibuk dengan botol-botol, gelas ukur, atau dengan ini ya alat-alat laboratorium. Nah, baik pemirsa Asil TV dimanapun berada yang ingin bertanya, bagaimana caranya Bang Rey, silakan. Ya, silakan langsung pemirsa yang ingin bertanya, antum dan antuna semua yang barangkali saja baru menyimak nih siang ini, silahkan ke 0811-755-0606 terkait virus vaksin ya. Vaksin seberapa penting di zaman sekarang? Barangkali antum punya persoalan terkait hal ini, bisa langsung ditanyakan ke Dr. Panji yang sudah bersama kita untuk hari ini ya. Atau perlu chat juga, nanti bisa di laman medsos kita ataupun di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama. Untuk telepon itu di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp.
Baik, Bang Ray, Abu Syafiq dan Dr. Panji, kita ulangi kembali ya. Kita berikan doa Pray for Sumatera dari Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Asil TV, dan juga dari KDMI, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Salah satu anggotanya adalah beliau nih. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita lanjutkan Bang Ray perbincangan kita di segmen kedua ini. Betul sekali. Tadi Dr. Panji, kalau kita perbincangan itu tadi di segmen 1 ya sudah memberikan analogi luar biasa sepertinya. Kalau menurut Anda sendiri itu seperti kita diberikan buku pelajaran ya untuk vaksin ini biar bisa menangkal kalau ada soal yang berat yang datang, padahal kita udah belajar gitu kan. Tapi gini juga Dok, ini udah ada bukti konkret, penelitian kah atau memang kasus yang terjadi kah, pasien di mana gitu yang menggunakan vaksin ini ternyata bisa berhasil atau alhamdulillah bisa sembuh Dok, atau gimana? Ya. Tentu kalau bicara vaksin kita tidak terbatas berbicara pada satu individu ya, atau satu pasien saja. Kita berbicaranya semua komunitas, artinya semua generasi ya. Contoh konkretnya yang sudah terbukti adalah dengan vaksin kita bisa menghilangkan ya biidznillah ya, atau bahasa medisnya mengeradikasi penyakit smallpox ya, cacar yang disebabkan oleh jenis virus variola. Ya. Yang cacar itu dulu tingkat kematiannya tinggi, ya, sangat tinggi. Ya kalau sudah kena cacar air yang sekarang kita kenal itu namanya chickenpox, ya, chickenpox yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Jadi tingkat keparahannya itu tidak seperti zaman dahulu tahun 1900-an yang itu bentol-bentolnya parah sekali. Nah, itu yang disebabkan oleh variola. Yang smallpox yang disebabkan oleh variola ini sudah berhasil dieradikasi. Tidak ada lagi penyakit itu di dunia ini sekarang. Ya. Sampai saat ini, yang tersisa hanya tinggal chickenpox, ya, yang sering kita kenal anak kena cacar air, betul. Sama monkeypox, ya, itu yang tersisa. Kemudian yang nyaris berhasil itu adalah polio. Nah, polio kan kita sering mendengar ya, yang menyebabkan kelumpuhan. Itu nyaris berhasil. Ya, cuma sayang masih muncul beberapa penyakit polio ini tidak hanya di negeri kita, tapi juga di beberapa belahan dunia lain yang mungkin komunitas itu di suatu suku atau suatu kampung tertentu tidak mau dilakukan tindakan medis. Ya. Kalau kita lihat tingkat keparahan penyakit polio itu dibandingkan mungkin 50 tahun atau satu dekade ke belakang itu jauh lebih membaik sekarang. Kalau kita lihat polio zaman dahulu itu tingkat keparahannya itu kelumpuhannya tidak hanya kelumpuhan pada otot tangan ataupun kaki. Kelumpuhan yang paling berat pada polio itu adalah kelumpuhan pada sistem saraf yang itu mengatur organ dalam kita. Sehingga terkenal dahulu, kalau misalnya mungkin pemirsa juga ada yang tahu, polio zaman dahulu bisa menyebabkan kelumpuhan pada saraf yang mengatur otot pergerakan paru-paru. Padahal kita bernafas kan secara tidak kita perintahkan napas buang. Kalau itu kan kita tidur nggak nafas kan, itu nggak ada perintah. Yaitu sistem saraf yang dia otomatis berjalan. Kalau situ lumpuh, terpaksa paru-paru kita digunakan paru-paru besi. Coba silahkan cari di internet, di YouTube, Last Iron Lung Man yang ada di Amerika. Itu terakhir meninggal dia di usia ke-78 tahun. Itulah orang terakhir yang lumpuh gara-gara polio, yang itu menyebabkan kelumpuhan pada otot sistem saraf di otot paru-parunya. Dia lihat bagaimana bentukannya. Pemirsa bisa cari sekarang seperti apa bentukannya. Dan orang itu sudah meninggal. Tidak ada lagi kasus polio di dunia ini yang menyebabkan kasus seperti itu keparahannya. Lumpuh ya memang itu penyakit berat ya, tidak bisa tidur. Tapi dia masih bisa hidup, paru-parunya masih bisa bekerja, jantung masih berdetak dengan sistem saraf yang otomatis seperti itu. Ya, itu bukti efektivitas penyakit vaksin dalam meringankan. Tidak hanya kalau tidak bisa menghapuskan secara total seperti yang kita dapatkan di smallpox ya, tapi bisa meringankan ya seperti pada kasus polio ini tadi. Begitu juga anak-anak bayi kita di tempat kita itu diwajibkan untuk menerima vaksin hepatitis ketika hari 0 atau hari pertama kelahiran. Yang itu terbukti mencegah ya, kalau pasien itu terinfeksi hepatitis B, bayi itu terinfeksi hepatitis B, itu perkembangan untuk menjadi kanker hatinya itu sangat lama.
Dibandingkan kalau dia tidak, kan kasihan juga bayi baru lahir gara-gara dia tidak divaksin hepatitis B, kemudian justru di usia anak-anak dia sudah terkena kanker liver. Dari usia 0 itu langsung disuntik. Makanya biasanya kan kalau bayi kalau kita lahir lahir, ada izinnya, Mbak, kita suntik bayi untuk vaksin hepatitis B. Itu sangat penting sekali. Mencegah, berpotensi sangat tinggi dalam mencegah perkembangan kalau misalnya bayi itu kena hepatitis B, mencegah efektifnya sangat tinggi dalam mencegah kanker liver pada anak-anak. Bayangkan kalau itu tidak dapat, ya, peluang dia untuk terjadi kanker itu sangat besar di usia anak-anak. Padahal masih anak-anak, kan kasihan. Iya, betul. Karena kebanyakan kanker liver yang sering kita temui sekarang tuh justru pada usia dewasa. Iya. Berarti ketahuan dari 0 tuh nggak disuntik berarti dok ya? Iya, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Iya. Bisa jadi nggak di. Iya. Pokoknya kita taati aja. Kan kata Dokter Panji tadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masya Allah. Kalau nggak tahu tanya sama ahli. Tanya sama ahlinya. Tapi terkait dengan pertanyaan nih, ada pertanyaan nih Bang Rey. Ya. Antum dulu atau Anda dulu nih? Betul. Baik, pertanyaan dokter dari pemirsa Asil TV. Halo dokter, saya ingin tahu soal vaksin campak. Campak ini penyakit ya, bukan nih campak kan? Itu dibuang. Iya. Ya, kalau bahasa kita kan campak itu dibuang. Jika anak saya sudah dapat vaksin campak, apakah masih bisa tertular atau menular ya ke yang lain? Nah, seberapa efektif vaksin campak dalam mencegah penyakit ini? Masya Allah, ini seberapa efektif nih dok? Masya Allah. Dalam seberapa efektifnya adalah kita tahu sekarang penyebaran kasus campak itu sangat minim. Ya. Terus apakah orang yang sudah divaksin itu artinya tidak akan terkena penyakit? Tidak. Ya tidak usah kasus campak saja, kasus COVID saja sudah banyak kita semua divaksin, tapi tetap juga terkena penyakit. Tapi apa efektivitas vaksin di sana adalah mencegah penyakit tersebut berkembang menjadi dalam gejala klinis yang sangat berat. Nah, sehingga dalam hal kasus campak ini kita ambil contoh mencegah infeksi ini berat pada infeksi paru-paru dan juga berat pada infeksi otak. Sehingga ya kebanyakan campak yang kita jumpai sekarang pada anak-anak atau mungkin orang dewasa pun ya paling ya demam, ruam-ruam. Dah, kasus yang dia sangat sampai sesak atau bahkan sampai menginfeksi otak itu sangat jarang. Bahkan udah lama saya baca belum ada laporan terkait itu. Berarti memang kita tidak hanya sekedar mencari vaksin itu efektif untuk mencegah penyakit, tidak. Tapi ketika kita terinfeksi, vaksin itu berperan dalam mematangkan sistem imun tubuh kita, istilahnya membantu imun tubuh kita itu lebih matang, lebih siap untuk menghadapi penyakit sehingga dia tidak berkembang lebih parah ketika dia tidak mendapatkan vaksin. Baik, Bang Rey, Bu Syafiq. Kita mungkin dulu waktu kecil ya. Mungkin pemirsa juga tuh. Itu ada tuh ya. Itu ada Pekan Imunisasi Nasional. PIN ya. Ingat masa zaman. Tapi bukan yang diminta itu ya, berapa gitu PIN-nya. kan. Kalau sekarang kan PIN kan, berapa PIN-nya? PIN ATM ya. Kalau dulu ada PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Nah, itu alhamdulillah masyarakat Indonesia agak lebih taat ke ulil amri ya. Iya, datang sendiri ke Posyandu. Malah diajak tetangga semua gitu diajak tetangga. Nah, sekarang gimana nih dokter? Apa nih yang atau nggak ada lagi dok? Efek tetap sosial. tetap ada ya. Efek sosial mungkin kita lihat secara kasat mata masyarakat sudah agak lebih mengabaikan gitu yang terkait dengan vaksinisasi ini dokter. Ya. Jadi kan mungkin dibikin Pekan Imunisasi Nasional. Nah, Pekan Imunisasi Nasional itu adalah karena kita menjalankan program vaksin ini di Indonesia kan zaman dahulu di zaman Pak Harto itu ya rahimahullah itu kan tidak semua tercover. Ada yang anak-anaknya udah dewasa, ada yang udah agak gede. Sehingga dibikin Pekan Imunisasi Nasional itu supaya dibawa semua yang belum vaksin. Harapannya dengan ada imunisasi wajib yang diberikan difasilitasi oleh negara kita ya, baik itu dimulai dari bulan pertama, sejak kelahiran pertama, bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Harapannya ketika itu sudah diikuti, maka tidak perlu lagi dibikin imunisasi susulan bagi yang terlambat. Itu jadi kalau kita ikuti itu sudah tidak perlu lagi. Jadi sebenarnya ketika rakyat Indonesia taat dengan kewajiban vaksin yang sudah difasilitasi oleh negara, maka itu sebenarnya sudah mengikuti program vaksin itu. Yang diharapkan itu memang sudah dimulai sejak dini ketika masih bayi.
Oke. Jadi ingat masa lalu ya. Nah, kalau itu kan sudah ada yang belum dimulai dari bayi, jadi bikin pekan imunisasi nasional supaya untuk mengejar yang belum dapat ketika program dimulai sejak bayi. Masya Allah. Jadi antum sudah bilang tadi silahkan pertanyaan, rupanya langsung banyak Sudah pertanyaannya. banyak pertanyaan. Kalau ngomong-ngomong vaksin, ini masih ada Bekasnya kan? bekasnya, Dok. Iya. Ini vaksin apa nih, Dok? Ini Campak TBC. nih. TBC. Oh, Ya, TBC. TBC. Jadi masih ada Mantuk ini. dari apa. kecil kita memang masih ada. Jadi efeknya sekarang masih aman ya, nafas Insya Allah, bisa. amin. Alhamdulillah. Allah. Iya, jadi berpotensi bagus ya dalam hal mengurangi penularan TBC di tempat kita dan juga meringankan dalam arti keparahan TBC pada kasus-kasus yang orang terkena infeksi TBC. Kalaupun bisa, tapi dia meminimalisir ya. Dok? Iya, sudah banyak meminimalisir. Dulu penyakit TBC itu sangat mematikan. Iya. Dan sangat lama penyembuhannya. Bahkan dibikin sebuah kalau kita baca sejarahnya yang sudah kena TBC dibikin semacam barak khusus. Oke. Itu diobati di sana selama 6 bulan. Antum bayangkan terpisah dari keluarga. Ya, kita sekarang iya, orang sudah kalau misalnya kena TBC diberikan obat minum di rumah, ya, kemudian dievaluasi sama dokter di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan sampai kemudian dicek ulang apakah bersih ataukah tidak. Nah, kalau tidak kita periksa lagi apakah ada resistensi antibiotik dan seterusnya. Banyak tahap-tahapnya. TBC, tuberkulosis. Bukan TBC yang lain. Bukan yang lain. Itu pembahasannya Ustadz nanti. Pemirsa ASIL TV dimanapun berada, dan Bang Rebu Syafiq dan juga Dr. Panji, kita undang ya untuk yang ingin bertanya secara langsung nih. Betul. Nah, kita harapkan nih kalau bisa langsung ditanya melalui telepon. Dok, vaksin ini gimana gitu? Langsung bisa kayak gitu ya. Boleh juga komen Bang Re, komen di media sosial dan juga bisa mengirimkan WA. Iya, betul sekali. Silakan, bagaimana caranya Bang Re? Ya, silakan ke 0811-755-0606. Itu telepon langsung bisa, di chat WhatsApp juga bisa, atau komen di laman medsos kita juga bisa. Baik, pertanyaan berikutnya Bang Re. Oke, kita bacakan ya. Oke, ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya baru saja mendapatkan vaksin booster. Ini sekitar sepekan yang lalu. Nah, setelah disuntik muncul nyeri di lengan dan agak bengkak dok. Tapi sekarang malah terasa pegal sampai ke bahu dan muncul sedikit demam ringan di malam hari. Nah, apakah kondisi seperti ini masih wajar setelah vaksin booster? Saya agak khawatir karena teman saya tidak mengalami efek seperti ini. Jadi takutnya tubuh saya bereaksi berlebihan atau ada tanda infeksi di area suntikan. Ya. Kalau untuk area infeksi disuntikan itu sangat-sangat jarang ya. Kemungkinan vaksin booster itu yang disuntikan di lengan itu disuntikan intramuskuler, jadi disuntikan ke dalam otot. Nah, kalau untuk resiko infeksi itu sangat-sangat minim ya. Biasanya sudah dilakukan secara tindakan asepsis ya, kita yakin. Dan memang dalam hal vaksin itu reaksi tiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Kemampuan atau istilahnya mungkin reaksi respon imun tubuh setiap orang itu akan berbeda-beda dalam merespon terhadap vaksin. Ya, selagi tadi keluhan yang dibicarakan hanya sekedar nyeri, pegal, ya demam-demam ringan, ya itu masih tidak mengapa. Ya, jadi mungkin demamnya bisa dikonsumsi paracetamol untuk meringankan gejalanya. Ya, nanti selebihnya biarkan sistem imun tubuh kita yang bekerja. Begitu. Semoga bisa menjawab dari pemirsa yang bertanya tadi ya, sudah disampaikan oleh dokter. Baik, kita lanjut nih. Ini pertanyaan yang berikutnya terkait dengan Anda baru dengar juga nih ada flu Singapura. Masya Allah. Ya, mungkin dokter bisa jelasin nanti ya. Baik, Dokter Panji, ini pertanyaan dari pemirsa ASIL TV. Bismillah, izin bertanya dokter dan bapak-bapak MC. Masya Allah. Oke. Pertanyaannya kok kita bertiga dong. Biar Ustadz Panji atau Dokter Panji yang menjawab ya. Bagaimana cara mengobati flu Singapura untuk balita dan bayi di bawah 1 tahun? Syukron, barakallahu fikum. Ya, penyakit flu Singapura itu disebabkan oleh virus ya. Dan kebanyakan virus itu adalah self-limited disease, termasuk diantaranya COVID. Ya. Apa itu dimaksud dengan self-limited disease? Adalah penyakit yang itu ada batas akhirnya sampai virus itu selesai menginfeksi tubuh pasien. Ya, maka dalam hal ini adalah kita fungsi utamanya adalah menjaga supaya dalam menghadapi itu, dalam melalui fase penyakit itu, gejala klinis pasien itu tidak memberat. Nah,
maka itu perlu dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter untuk mengakses, dinilai dulu seberapa parah respon tubuh pasien ini terhadap penyakit flu Singapura itu tadi, ya, virus yang menginfeksinya tadi. Ya kalau menurut dokter itu perlu dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mensupport, ya, ataukah tidak bisa di rumah saja atau gimana, ini tergantung keputusan dokter yang memeriksa. Ya, tapi prinsipnya adalah kalau pada penyakit-penyakit yang self-limited disease ya kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu memang dari Singapura atau gimana? Atau namanya Atau namanya aja. Kebanyakan mungkin biasanya namanya begitu. Kenapa nggak flu Pekanbaru gitu? Kalau dibilang asalnya mungkin belum tentu dari Singapura gitu, cuma mungkin merambah awalnya mungkin dari sana. Baik Dokter Panji dan juga Bang Ray Abu Syafiq. Pemirsa Hasil TV, kita break kembali ya. Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Terkait dengan kenapa harus divaksin dok, padahal saya kan mau nikah. Kenapa harus divaksin dok, padahal saya mau punya anak. Kenapa harus divaksin dok, padahal saya mau berangkat umroh dan yang sebagainya. Baik pemirsa Hasil TV, pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu. Bang Ray Abu Syafiq dan juga Dokter Panji. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di program Talkshow Klinik Kesehatan Klinik Hasil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera, Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah, dan harapan besar ana markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips olahraga supaya tidak gampang untuk cedera. Yang pertama, memang harus melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri, mengetahui kondisi tubuh, apakah kita cukup fit untuk melakukan suatu latihan ataupun olahraga. Yang kedua, pilihlah latihan yang paling sesuai, paling nyaman, yang paling oke untuk dilakukan secara konsisten. Dan yang paling jelas adalah kita harus bisa melakukan suatu latihan ini secara konsisten dan teratur. Kalau misalnya memang sudah ditentukan, maka pilihlah kostum ataupun outfit yang cukup nyaman. Kalau misalnya mau lari, boleh dipilih bajunya yang ringan, dipilih waktu berlarinya yang tidak terlalu panas agar tidak terjadi dehidrasi, pilih sepatu yang nyaman untuk bisa berlari. Sesuaikan juga nih, kalau misalnya memang mau larinya di aspal, pakailah sepatu yang tebal. Kalau misalnya memang di treadmill, bisa pakai sepatu yang standar. Dan kalau misalnya memang teman-teman suka latihan beban, maka bisa melakukan dengan beban tubuh sendiri. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Hasil TV dimanapun berada, masih bersama kami dalam Talkshow Kesehatan Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama Ana, Abu Auni dan juga Bang Ray Abu Syafiq, dan juga dokter kita, spesialis patologi klinik dan magister medikal, dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun berada pemirsa Hasil TV. Mudah-mudahan kesehatan masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tadi Bang Ray Abu Syafiq, di segmen sebelum kita lihat pesan-pesan, tadi ini pertanyaannya anak jamak ya. Oh, dirangkum ya? Dirangkum nih. Vaksin ini terkait dengan kita mau melakukan sesuatu atau mau pergi ke sesuatu, ke luar negeri vaksin, mau nikah divaksin, ibu hamil divaksin. Ini ada beberapa framing yang buruk
terhadap vaksin ini. Kita klarifikasi sama dokter. Baik, silakan. Salah satunya barangkali ada yang bilang vaksin ini ada Dampak unsur haramnya. konspirasi dari luar Islam. Katanya dari itu, Dok. Baik. Zionis, Dok. Iya. Gimana nih, Dok? Oke. Baik, terkait masalah vaksin ya, terutama kalau kita berpergian ke tempat tertentu ya. Kenapa terutama dalam hal ini lebih saja kita spesifik bahas untuk yang mau umroh dan haji. Diwajibkan vaksin meningitis dan segala macamnya karena ya ada potensi di sana ya. Crowdednya, kumpulan banyak orang di sana yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak sama dengan kumpulan orang di 10 tahun, 20 tahun belakangan. Ya kan? Tentu lebih banyak. Kita lihat aja sekarang bagaimana apa istilahnya mungkin padatnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bahkan di fase-fase atau di masa-masa yang bukan haji seperti umroh. Ya kan? Maka itu ketika ada banyak manusia di sana berkumpul, yaitu potensi untuk tertular penyakit itu lebih besar. Ditambah lagi dengan kondisi yang lain juga yang mendukung seperti perubahan iklim ya. Bagi negara kita yang tidak terbiasa dengan negara Timur Tengah yang iklimnya ekstrim di sana, itu akan berdampak dalam lebih lemahnya imunitas kita sehingga lebih rentan terkena penyakit. Oleh karenanya mungkin pemerintah kita atau bahkan pemerintah Saudi itu mewajibkan untuk kita vaksin ya untuk beberapa penyakit tertentu yang memang itu potensi tertular di sana. Tidak hanya di Saudi ya, tapi juga kalau kita misalnya ke negeri-negeri tertentu, mereka juga memberikan persyaratan gitu. Ada vaksin yang mereka harus penuhi sebelum kita datang ke tempat mereka. Termasuk diantaranya di Eropa. Ya, Ana pun juga tidak hafal gitu listnya. Tiap negara atau tiap daerah regional itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada dicantumkan itu, Dok? Ada. Biasanya kalau kita mau pergi kemana itu biasanya kayak mungkin travel agent kita gitu udah meliskan Bapak harus atau Ibu harus mempunyai ini, kelengkapan ini, termasuknya adalah vaksin ini gitu. Betul. Itu Jadi, diantaranya. Ini sudah menjawab framing buruk terhadap vaksin ya. Hoax yang tadi gimana, Dok? Apa betul atau enggak atau gimana? Ya banyak hoax sebenarnya terkait vaksin yang kalau kita misalnya jabarkan tuh sangat banyak gitu. Tapi yang sering digaungkan itu diantaranya adalah yang saya ingat kehalalan. Vaksin itu ya termasuk kehalalan ya. Kalau kita bisa bahas kehalalan, ada framing di sana dan itu memang sempat benar. Bahwasannya vaksin itu di awal-awal dulu sempat menggunakan formalin. Tapi kadar formalin yang berbahaya itu dia sebenarnya sangat-sangat sedikit. Ya, jadi masih di bawah ambang batas untuk tingkat kebahayaan bagi tubuh kita. Formalin di awal-awal digunakan untuk apa? Untuk melarutkan virus itu tadi. Karena kita mau ngambil materi genetik di dalam inti sel atau di dalam virusnya itu tadi. Jadi diharuskan dilarutkan memang di awal-awal dengan formalin. Tapi itu sudah mulai ditinggalkan. Ketika sudah bisa dibiarkan dengan cara yang lain, sudah mulai dilakukan. Ya, dan dalam masalah kehalalan vaksin ini ya, itu bukan hanya negara kita ya yang bisa juga membuat vaksin ya, tapi juga negara-negara luar negeri yang dia itu notabene-nya bukan negara Islam itu sudah memiliki concern untuk menghasilkan produk vaksin yang halal yang bisa diterima oleh negara-negara Muslim. Saya ingat ada dosen saya yang kebetulan lagi ambil S3 di Taiwan, sempat komunikasi dengan saya di masa-masa COVID tentang batas mana kehalalan menggunakan produk-produk untuk menghasilkan vaksin. Jadi concern orang-orang Taiwan waktu itu ya di sekolah di Taiwan mengembangkan vaksin yang halal itu sangat besar. Sampai mengumpulkan persyaratan-persyaratan halal itu tidak hanya dari MUI kita, tapi juga dari Majelis Ulama yang ada di Malaysia, di Singapura. Ya itu mereka pakai. Jadi sudah tidak relevan lagi ya kalau mau diungkit-ungkit bahwasannya wah itu tidak halal, itu haram dan segala macam. Lihat bagaimana negara-negara non-muslim itu sudah mulai concern untuk menghasilkan vaksin yang baik, yang itu halal, yang itu bisa diterima oleh semua masyarakat. Apalagi lewat lembaga kredibel sebenarnya. Iya, dan juga mereka sudah berkonsultasi dengan para komunitas-komunitas para ulama dari berbagai macam negara. Karena mereka tahu yang mereka akan menghasilkan produk vaksin ini tidak hanya dikonsumsi oleh non-muslim, tapi juga umat muslim, yaitu umat terbesar nomor 2 di dunia sekarang kan. Mayoritas kita nomor 2, bukan main-main. Mereka mempertimbangkan itu. Jadi masalah kehalalan itu kita kesampingkan lah, itu sudah terbantahkan. Ya, dan saya juga menyaksikan dosen saya berbicara begitu. Bahwasannya dia menyaksikan dalam mengembangkan vaksin itu mereka
benar-benar konsen dalam masalah bahan-bahan yang halal untuk digunakan. Padahal itu Negeri kafir. Minoritas. Iya, istilahnya ya itu. Iya. Bukan negara muslim ya. Iya. Nah, dokter, Itu terkait halal. terkait dengan yang dokter sampaikan, apakah seluruh vaksin atau sebagian atau berapa persen yang diproduksi di dalam negeri, atau mungkin kita divaksin di dalam negeri, divaksin lagi di Saudi gitu? Nah, terkait produk ini ya, sebenarnya tadi menjawab hoax itu sebenarnya sangat banyak ya. Ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan ya, terkait masalah vaksin ini ya, produk vaksin kebanyakan di tempat kita itu sudah produksi dalam negeri. Yang kita tahu lah, kalau sudah produksi negara kita, negara mayoritas muslim, maka kita hukum asalnya adalah halal. Dan produk kita itu dipakai oleh luar negeri, termasuk diantaranya negara-negara Timur Tengah. Jadi agak heran juga kenapa kok kita tidak mau divaksin oleh program pemerintah kita, padahal negeri Timur Tengah seperti Saudi misalnya itu banyak menggunakan produk kita juga gitu. Jadi ini sudah menjawab banyak masalah isu-isu yang berkaitan dengan kehalalan vaksin. Maka menyambung juga dengan hoax-hoax yang lain yang menyebar bahwasannya dulu sempat digaungkan vaksin itu menyebabkan autisme. Ya. Padahal ternyata penelitian itu tidak valid. Ya, dia ada masalah etis di penelitian itu dan hanya 1-2 penelitian yang menyatakan vaksin itu menyebabkan autis. Sementara sekian banyak penelitian itu menyebabkan tidak ada hubungan antara vaksin dengan autisme. Nah, itu terkait masalah itu. Ya, yang kedua juga yang sering digaungkan juga adalah vaksin ini kan tujuannya untuk memacu memboost imun kita lebih matang. Nah, sehingga digaungkan ini memberatkan sistem imun tubuh seorang bayi yang baru lahir misalnya. Padahal yang memicu berkembangnya sistem imun tubuh kita itu tidak hanya vaksin. Vaksin itu hanya memicu atau mengembangkan sistem imun hanya dari satu spesifik penyakit yang ingin kita kembangkan. Dalam hal ini misalnya contoh hepatitis B. Ya. Hanya itu saja. Sementara bayi ya dalam kehidupannya, dalam dia mungkin ya dalam perjalanan hidupnya dia bernafas, dia minum dari ASI ibunya, dia bersentuhan dengan keluarganya, itu banyak paparan antigen-antigen yang masuk. Iya. Ya. Jadi memberatkan dari mana gitu. Justru bagus kita memberikan vaksin pada bayi untuk mematangkan sistem imun tubuhnya sejak awal. Jadi kalau istilah memberatkan itu tidak ada. Bayi itu hidup dengan menghirup nafas, masuk debu segala macam, makan sesuatu yang itu udah itu berapa banyak antigen di sana yang memicu sistem imun tubuhnya. Tidak ada memberatkan. Baik. Yang terakhir nih, Bang Ray. Sepertinya akan ada part 2-nya ya. Soalnya kan banyak sekali yang perlu kita gali. Cuman waktu membatasi sepertinya. Iya, terakhir kalau mungkin bisa jilid 2 ya. Iya. Vaksin. Ya mungkin yang juga terkait terakhir mungkin yang perlu saya bahas adalah sering digaungkan bahwasannya vaksin ini adalah konspirasi. Betul. Non muslim untuk menghancurkan Islam, terutama konspirasi dari Zionis atau Yahudi gitu. Betul, Dok. Ya jelas tentu tidak benar karena vaksin ini dipakai oleh seluruh dunia, tidak hanya dipaksakan di negara kita, tapi juga justru di negara-negara Eropa dan Amerika. Zionis pakai juga. Ya mereka juga pakai gitu. Kalau mereka mau menghancurkan umat muslim ya mereka nggak akan pakai di negaranya. Berarti mampu sendiri. Iya. Dan juga kalau misalnya memang terbukti ada itu, tentu ulama-ulama kita juga sudah tahu. Ya, tapi juga kalau kita lihat ke negeri Timur Tengah saja, di Saudi saja. Itu bahkan untuk masuk sekolah anaknya dilihat udah vaksinnya terpenuh atau belum. Nah, jadi kalau hilang bukti vaksinnya itu bermasalah di sana, nggak bisa masuk sekolah anaknya. Jadi kita masih mempermasalahkan itu konspirasi gitu. Apa? Saudi itu justru paling teliti ya. Betul. Iya. Lebih teliti dari Negara-negara Timur Tengah itu justru lebih tegas dan lebih apa istilahnya? Lebih konsen terhadap itu dibandingkan mungkin tempat kita. Baik, terakhir nih Bang Ray Syafiq dan juga Dr. Panji. Karena waktu kita terbatas. Ini terakhir nih Dok, bagaimana nih peran edukasi keluarga, tenaga medis, nakes ya, dan juga media. Ini Asil TV juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk vaksin. Barangkali sekaligus nanti terakhir nasihat dokter nih, himbauan kepada kita semua untuk taat dengan hal-hal seperti ini ya, mematuhi memang yang sudah berlaku atau memang sudah dari ahlinya gitu. Tafadhal masykurah. Ya, mungkin terkait untuk edukasi atau mungkin untuk himbauan kepada keluarga-keluarga kita atau mungkin teman-teman kita, kenalan-kenalan kita. Ya, dalam hal ini tentu kita sudah cukup banyak memaparkan bukti ya bahwasannya vaksin itu memang
valid ya, istilahnya mungkin memang efektif dalam mencegah penyakit. Dan masih penting. Dan masih penting dan relevan hingga saat ini. Perkembangannya pun juga sudah dimutakhirkan untuk menghasilkan produk yang lebih efektif dan efisien. Betul. Maka dalam hal ini dengan lebih masifnya informasi menyebar di tempat kita, maka kita harus cross check terlebih dahulu ya, tabayun ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin bersifat sentimen ya terhadap dunia kesehatan ya dalam hal ini ya kita sudah kami pun ya, saya juga mewakili teman-teman saya dokter, kami menegaskan kami di sini tidak membawa maksud buruk untuk menghancurkan generasi Islam. Ya, apa bedanya anak-anak generasi yang lain dengan anak kami pribadi gitu? Yang kami juga menginginkan kebaikan. Ya, kami tidak pernah digembleng oleh lembaga tertentu yang itu mungkin Zionis atau apa, kami tidak pernah ketemu. Yang kami pelajari murni memang disitulah penelitian, disitulah hasil riset yang sudah dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dahulu sampai sekarang yang menyatakan efektivitas vaksin itu sangat baik. Oleh karenanya kembali lagi kami di sini para dokter itu bukan agen-agen orang-orang antek-antek, enggak. Ana pun juga enggak pernah ketemu. Ya saya pun juga mencintai agama saya, agama Islam ya. Ingin yang terbaik untuk generasi, untuk yang terbaik untuk anak saya gitu ya. Kita kembalikanlah kepada ahlinya, kepada dokter. Jadi ayo Mari, ya kita sudah, negara kita sudah memfasilitasi program wajib imunisasi. Ya sudah ditawarkan, bahkan ini ada vaksinasi, tidak bayar 1 peser pun. Ikuti saja itu, insya Allah kita akan menciptakan apa yang namanya dari vaksin itu yang utamanya adalah menciptakan herd immunity, imunitas kelompok, bukan hanya pribadi, tapi kita memberikan istilahnya mungkin maslahat untuk semua generasi atau semua orang. Jadi misalnya mungkin dalam cakupan itu ada 1-2 orang tidak tervaksinasi, tapi karena tercipta herd immunity ya, sehingga 98% itu menjaga yang kelompok rentan itu tidak terkena penyakit. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair dokter ya. Iya, luar biasa sekali. Pengennya nambah lagi ya, tapi iya, waktu kita sudah terbatas. Pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, Bang Ray Abu Syafiq dan juga Dr. Panji, kita sekali lagi mengajak untuk pemirsa Hasil TV, Bang Ray, untuk Pray for Sumatera dari Markas Sunnah Al-Hijrah Nusantara, Hasil TV dan juga KDMI, Komunitas Dokter Muslim mengaji KDMI, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Baik, silakan dilihat di media sosial dari Hasil TV dan Masjid Al-Hijrah untuk penyaluran donasinya, Bang Ray. Jazakallah khair, Bang Ray. Jazakallah khair. Yang pastinya bahwa ini sebelum kita tutup, ini satu lagi kita simpulkan dari dokter tadi bahwa semua yang kita bahas untuk hari ini mengenai vaksin ini adalah berangkat dari cinta kita kepada seluruh kaum muslimin. Amin. Seluruh manusia lah istilahnya. Betul. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di lain kesempatan. Jazakumullah khair untuk pemirsa Hasil TV dan juga yang sudah bertanya. Jazakumullah khair pertanyaan-pertanyaannya. Kita ucapkan jazakallah khairan untuk Dr. Agung Panji Widianto, spesialis patologi klinik, magister medikal, dan juga Bang Ray Abu Syafiq. InsyaAllah kita akan ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum, sampai jumpa. Dan kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan
beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema.